Dalam ruang lingkup stres, kita akan mengetahui tentang pengertian stres, manajemen stres, tujuan manajemen stres dalam organisasi, bentuk atau sifat dari stres, kemudian faktor timbulnya stres, selanjutnya reaksi stres, dan juga dampak dari stres. Pengertian stres. Stres adalah gangguan mental yang dihadapi seseorang akibat adanya tekanan. Tekanan ini muncul karena adanya keinginan atau kebutuhan yang tidak terpenuhi. Stres pada hakikatnya merupakan ketegangan emosional dalam interaksi antara seseorang dengan lingkungannya yang dapat mempengaruhi kondisi fisik dan mental seseorang. Manajemen stres adalah kemampuan penggunaan sumber daya manusia secara efektif untuk mengatasi gangguan atau kekacauan mental dan emosional yang muncul karena tanggapan ataupun respon. Tujuan manajemen stres dalam organisasi: mengantisipasi kemungkinan munculnya penyebab stres, mencegah terjadinya stres pada individu dan organisasi secara keseluruhan, mengelola stres agar tidak menimbulkan akibat yang lebih buruk, memulihkan individu dan atau organisasi dari stres. Stres bisa menampakkan dirinya dalam berbagai bentuk yang bersifat fisiologis, seperti perubahan yang terjadi dalam metabolisme seseorang, gangguan pada cara bekerja jantung, pusing, dan gangguan pernafasan. Psikologis, seperti ketegangan, mudah tersinggung, bersikap menunda pekerjaan, kebosanan, dan ketidakpuasan dengan pekerjaannya. Keperilakuan, seperti menurunnya produktivitas, tingkat kemangkiran yang tinggi, mencari pelarian dengan merokok lebih banyak dari biasanya, dan keinginan pindah kerja. Faktor timbulnya stres. 1. Faktor lingkungan. Ketidakpastian lingkungan, baik internal maupun eksternal. Ketidakpastian lingkungan bisa menyangkut bidang ekonomi, politik dan kekuasaan, dan faktor dampak perkembangan teknologi. 2. Faktor organisasional, faktor tuntunan tugas atau pekerjaan, peranan, hubungan interpersonal, struktur organisasi, serta kepemimpinan dan siklus kehidupan organisasi. 3. Faktor diri individu. Faktor dalam diri individu bisa berasal dari faktor masalah keluarga, masalah ekonomi, dan perbedaan-perbedaan individu seperti persepsi seseorang terhadap sesuatu, pengalaman ada tidaknya dukungan sosial, tipologi manusia dan tipologi perilaku manusia. Selanjutnya reaksi stres, di mana ada reaksi fisik, di mana reaksi ini dapat mudah terlihat, seperti sakit kepala, jantung deg-degan, hilang nafsu makan, tangan dingin, dan sebagainya. Kemudian ada reaksi emosi atau reaksi sifat, yaitu berupa marah-marah, cemas, mudah tersinggung, pesimis, dan sebagainya. Kemudian ada reaksi kognitif. Ini berasal dari reaksi otak, yaitu berpikir negatif, sulit konsentrasi, sulit berpikir. Kemudian ada reaksi tingkah laku atau reaksi sikap. Ini ada pada menarik diri dari pergaulan, tidur berlebihan, jadi pendiam, jadi kasar, dan juga sebagainya. Selanjutnya yaitu dampak dari stres. Yang pertama, terjadinya kekacauan ataupun hambatan baik di dalam diri pribadi maupun di dalam organisasi. Yang kedua, mengganggu aktivitas yang sedang dilakukan. Dan yang ketiga, menurunkan tingkat produktivitas.